Pintar, cantik, dan multi-talent. Karirnya dimulai dari seorang model, sportcaster, hingga akhirnya merambah ke dunia film. Tidak hanya aktif dalam bidang seni, ia pun sering terlibat di berbagai kegiatan sosial. Dalam kesehariannya, ibu dari 3 anak ini selalu menomorsatukan keluarganya. Inilah Sri Wulandari Djoko Guritno. Mbak Sri, apa kabar? Kok ketawa sih? Baru sekarang gue pede pakai nama itu. Kenapa? Ya, dulu tuh jadi namaku sebenarnya tuh kan Sri Wulandari. Guritno. Iya. Sebenarnya ada Jokonya juga, gila nggak lo? Oh ya, berarti Sri nama ayah? Iya, Djoko Guritno. Tapi di akte kelahiran nama di paspor sepanjang itu. Jadi Sri Wulandari Djoko Lorraine Guritno. Djoko Guritno. Sri Lorraine apa Inggris? Wulandari Lorraine Djoko Lorraine itu dari mama. Yes. Djoko Guritno. Djoko Guritno. Wow. Nah, sekolah kan waktu itu kan nama mewah-mewah ya. Nama mewah-mewah. Iya kan, nama teman-teman gue di sekolah gue mewah-mewah. Tiba-tiba gue dengan wujud Indo ini, Sri Wulandari. Dipanggilnya sama guru apa? And every morning kan selalu ada panggil nama itu kan, apa namanya absen. Sri Wulandari, aduh itu. Jadi tiap hari tuh beban banget buat gue. Itu di London atau di sini? No, di sini. Di sini, oke. Kalau di London pakai Lorraine Guritno pakai aja. Lorraine Guritno, nggak pakai Sri. Enggak. Sri, ya. Tapi, Sir. along the way apa ya? Jadi I'm proud of my name, my given name dari parents aku. Baru sekarang kan, tadi Mbak Wulan bilang. 2 tahun belakangan ini. Kenapa? Kan kita kan dewasa gitu, and then ya banyak concern aku juga about culture, tradisi kita dan lain sebagainya gitu. Makanya kan aku ada gerakan yang Gelang Harapan itu, selain yang buat cancer kan ada juga yang buat love itu, for the love of Indonesian art and culture gitu. Itu memang terjadi ada concern sendiri di diri aku. Terus aku menilik ke diri aku sendiri. Kenapa sih nama Sri itu benar-benar nama Jawa, benar-benar memang kebetulan kan aku tuh cucu pertama dari si keluarga Jawa ini. Cucu pertama dari anak pertama. Jadi biasanya tuh istilah di peeyang. Iya, di peeyang itu apa? Diminta. Maksudnya karena cucu pertama dari anak pertama, yang kasih nama, yang kayak gitu-gitu. Ya memang. Jadi ada obligation lebih besar lah ya. Iya gitu. Jadi untuk meneruskan tradisi. Iya, ya mungkin kalau waktu masih remaja merasanya kan nggak keren kali ya. Nah sekarang we're proud wearing batik and ini segala macam kan. Very proud karena kita udah tahu sejarahnya. So begitu aku udah tahu sejarah nama Sri Wulandari, and then going back to my roots gitu, kebanggaan itu baru terjadi. Aku nggak tahu sejarahnya apa nama Sri Wulandari. Ya sejarah ya kayak setelah kita tahu perjuangan membuat batik, lagu Indonesia Raya. Sejarah nama Indonesia. Iya, tapi kan kalau buat nama aku ya sejarah yang dikasih orang tua, and then menunjukkan kalau aku tuh orang Indonesia, tepatnya orang Jawa, mana mungkin orang Padang namanya Sri gitu kan. Hal-hal seperti itu gitu. Iya. Berarti sekarang lebih prefer dipanggil Sri. Sri. Some of my friends actually call me Sri gitu. And it's okay gitu. Walaupun gue yakin mereka selain itu emang ada mau ejekan manja ya, ejekan sayang, nggak tahu ngejek karena to be honest kan kebanyakan yang namanya Sri itu siapa? Bagaimana gitu, kayak gitu. Loh, Sri Mulyani bagus kan, Ibu Sri Mulyani. Iya makanya, terus ada Bu Sri Mulyani. Kebetulan ada Sri Wulandari, tapi kebetulan juga suster aku yang udah kerja dari anak-anakku bayi sampai sekarang namanya Sri juga. And then, aduh nih kalau ngomongin ini panjang sih, jadi anak aku tuh kan pernah sakit. Yang mana? Yang kecil. Berarti Jeremiah. Iya, Jeremiah Alrik. Namanya dulunya dipanggilnya Jeremiah, sekarang Alrik aja. Karena ya kita percaya apa enggak, waktu itu orang tua kita dengan culture dan tradisi Jawanya dan kepercayaannya
apa tuh namanya dijual ya, mungkin keberatan nama yang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Itu kepercayaan kan? Itu kepercayaan. Dan Mbak Wulan percaya itu? Susah juga ya bilang kalau kayak gitu percaya apa nggak. Lo percaya nggak? Enggak. Feng Shui? Percaya. Bukan percaya, What's the difference mempertimbangkan. between Feng Shui and Primbon? Because I'm a Chinese. Intinya sama kalau menurut Iya, menurut iya. aku sih sebenarnya Primbon dan Feng Shui dan apa ada lain-lain macam-macam Iya. itu sebenarnya intinya sama, cuman bahasanya atau apa ya keterangannya berbeda gitu. Oke. Kurang lebih, cuman ini Javanese version gitu. Iya. Jadi menurut Feng Shui ataupun Primbon, Iya. anakku tuh keberatan masa sih gitu. Keberatan Jadi nama. aku nanya pada yang ahli Primbon dan Feng Shui gitu. Iya. Dan ternyata iya katanya kalau Jeremiah Ulrich terus lahir di tahun itu dengan bapak ibu yang punya tanggal lahir begini. Iya. Jadi artinya itu Jeremiah Ulrich tanah plus tanah soak. Artinya begitulah pokoknya Oh, pendek gitu. cerita ya. Oh, ya? Jadi makanya dia kecil tuh sakit-sakitan terus, nephrotic syndrome lah, apalah gitu. Pengobatannya harus pakai steroid. Kita kan juga deg-degan pengobatan itu sendiri akan ada efek sampingnya. Nah dengan perjalanan itu juga kan aku kan ketemu ahli Feng Shui ya, Iya. Primbon dan yang Iya, yang begitu-begitu. Terus dia bilang nama kamu itu yang given name itu adalah memang udah pas buat kamu. Oke, berarti penuh pertimbangan kan Iya, namanya itu. karena itu juga. Sepanjang itu juga penuh pertimbangan. Iya. Berarti Jadi kalau dibalik gitu- namanya, Jadi apa? nggak harus ganti nama Ulrich Jeremiah. Oh, jadi Ulrich Jeremiah. Iya, Panggilannya atau di dalam aktanya? Di semuanya sih kan kita harus we have to believe in the new Iya. name dan semuanya terus harus diangkat anak juga ya tetap tinggalnya sama aku diangkat anak yang secara ini aja ritual tapi Itu- prakteknya enggak ini karena orang tua Iya. bilang begini ya kita kan ngikut aja percaya atau enggak Enggak? ya tapi begitu ganti nama anak ini kok along the way pelan-pelan sembuh Bugar. sembuhnya totalnya aduh insya Allah ya Iya, gitu. iya, iya. Tapi saya nggak nyangka loh Mbak Wulan ini bisa nggak saya katakan itu superstitious, percaya hal yang seperti itu. Bisa nggak? Boleh nggak saya bilang, oh Mbak Wulan ini percaya hal yang superstitious, hal seperti itu. Mungkin juga yang lain-lain. Sekarang kalau dibilang percaya nggak percaya, aku percaya nggak percaya. Dibilang nggak percaya juga Nggak karena percaya. Gimana? benar nggak sih? Maybe we need more proof atau mungkin along the way lagi tuh kayak akhirnya aku meyakini nama aku itu keren banget gitu. Iya, iya. Setelah kan melalui proses kan, tapi mungkin karena aku dicekokin sama keluarga aku kalau lewatin tangga yang lagi itu nggak boleh lewatin bawah. Terus parfum harus diganti dengan uang, sapu tangan, yang kayak gitu-gitu. Itu kan orang Jawa kan gitu banget kan. Iya, benar. Mungkin karena di brought up, jadi memang bener banget kita tuh we're sponge gitu. Iya. Apa ya, lingkungan kita seperti apa, kita di brought up seperti apa gitu. Kemudian keluarga aku rada Jawa totok sih gitu. Hal Jadi paling totok apa yang menurut orang sekarang di zaman modern sekarang, gila, gue tuh kalau gue ketahuan gue berpikir seperti ini atau gue melakukan, gue tuh jadul banget ya, atau gue Jawa banget. enggak, gue sih nggak peduli apakah dibilang sekarang di umur segini setelah melalui banyak perjalanan, banyak a lot of journey, banyak cobaan juga, banyak kebahagiaan juga. Kayaknya kita udah nggak terlalu, maybe kamu juga ya kan nggak terlalu peduli apa kata orang yang semacam begitu yang, ya lo lebih percaya diri untuk menyuarakan apapun gitu. Oke. Dalam hal apapun, sekecil atau sebesar apapun. Oke. Nah memang kan aku dibesarkan sama eyang kan, papa mama kan cerai waktu aku umur 9 tahun. Terus kemudian kan adik-adik ya kayak pembagian anak, yang laki-laki ikut mama, yang perempuan ikut papa. Tapi karena aku cucu pertama dari anak pertama lagi, dan ya mungkin papaku juga comfortable, aku dibesarkan sama eyang dan merasa eyang lebih baik eyang yang besarin aku kali ya. Jadi akhirnya ya aku dibesarkan sama eyang aku, Dan Sri sekarang- Arimbi Joko Pitoyo, dengan si cucu Sri Wulandari ini. Ya kita tahu lah kalau eyang zaman dulu tuh bagaimana gitu. Jadi mungkin udah menempel di diri aku gitu. Tapi terus kemudian ya nggak masuk akal along the way juga nggak, ya misalnya terpatahkan oleh sebuah jawaban atau ya pas perjalanan aku merasa kayaknya ini deh hanya apa sih istilahnya? Kepercayaan.
Mitos. Ya hanya mitos-mitos aja gitu. Iya, tapi terbukti. Ya aku kan aku pekerja seni juga, sering di lokasi syuting. Mesti izin-izin. Ya kan? Jadi itu along the way juga kita dibuat percaya lagi gitu kan. Dibuat yakin lagi. Iya. Jadi percaya nggak percaya akhirnya. Berarti next step ya bagi Wulan Guritno untuk di film adalah sutradara. Masyarakat tuh melihatnya, oh Wulan Guritno sudah merasakan asam, manis, garam. Apa titik terendah dalam hidup? What is your lowest point in life? Kalau dulunya kan yang pas perceraian anak aku diambil. Yeah. Terus itu kayak aku kan ditelanjangin banget di muka bumi ini gitu. Basri. Mbak Sri Wulandari. Iya kan, sekarang kan dipanggil Basri sekarang. Kalau lihat flashback ke belakang, selama berada di dunia entertainment, 25 tahun, ya. Gimana cara Mbak Wulan ngelihatnya gitu? Lo juga bingung kan, iya kan? Wulan apa Sri? Are you happy or are you satisfied or are you masih belum mencapai goal, masih penasaran? Gimana ya? Kalau dibilang happy, of course dari apa yang dari pertama aku lakukan, mimpi aku sampai udah ke titik ini, juga udah beyond my expectation lah. Oh, tapi nggak pernah menyangka akan menjadi. Tapi pada saat kita berada di titik ini, kemudian kita lebih kenal banyak orang, lebih tahu industrinya, lebih tahu permasalahannya juga kemudian di industrinya, kemudian bertambah umur, akhirnya bukan hanya ingin terkenal aja, tapi kita juga ingin berkarya. Betul. Dan akhirnya we wanna help to give back juga, to solve the problems. Akhirnya kita ikut organisasi lah, apalah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang happy, kayak tadi obrolan kita pertama, happy enggak dalam arti kalau sampai ke titik ini ya happy, tapi puas enggak gitu, karena masih banyak mimpi yang belum tercapai juga. Mimpi yang sudah tercapai, having my own empire untuk bikin film gitu. Sekarang tuh kayak masih anggot-anggotan gitu, kayak kenapa anggot-anggotan? Dan kadang-kadang aku juga anggot-anggotan di organisasi, karena kayak memang aku kayak aku ngerasa 2020 ini nih aku harus menstruktur semuanya lagi, restart gitu. Karena ini sekarang udah mixed up, aku pun kebingungan sendiri dengan hidup aku gitu. Kemarin aku baca buku, belum baca, cuman dikasih referensi sama teman. Maybe when you slow down, you can see things gitu. Kemarin kan pace-nya cepat gitu. Tapi karena ada zaman juga nggak sih? Iya sih gitu. Tapi sekarang ya mungkin kayak ada orang kan akil balik itu kan dengan arti berbeda. Ini akil balik dalam karir, what do you really want gitu. Kan kita ada fase yang kalau dalam pertemanan gitu kita kan harus main sama ini, harus tampil di acara ini. Kalau sekarang kan tidak. Kepentingannya apa, perlunya apa. Bukan hanya karena perlu aja gitu, tapi yang lebih membuat kita nyaman, yang karena apakah entertainer lebih pas disematkan kepada Wulan Guritno atau pengusaha? Oh, kalau aku sih sebenarnya lebih ke pekerja seni sih. Pekerja seni. Business is learning something new aja gitu, and then memang lingkungannya juga berbisnis gitu. Akhirnya kita juga interested untuk berbisnis gitu. Ya pastinya kalau berbisnis, begitu bisnis kita, produk kita atau apapun kita sukses gitu, suatu kebanggaan juga gitu. Tapi hati aku lebih ke seni sih. Seni. Gitu. Nah, seni itu dalam bentuk bukannya apa? itu tidak dijalankan dengan profesional dan penuh tanggung jawab dan dengan serius dan juga dengan interest dan curious yang besar gitu. Betul. Tapi memang passion aku di film. Di film kan? Di film. Nah, berarti next step ya bagi Wulan Guritno untuk di film adalah sutradara. Produser? Kalau produser kan udah, cuman ya itu yang kayak aku bilang, aku yang bidang mana? Bidang lelaki ya? Bukan, Bidan Lelaki itu I direct the short movie. Oke. Yang produser? Produser Dilema. Dan I Am Hope. Itu 3 tahun lalu. Oh iya benar, I Am Hope. Gelang Harapan itu kan. Iya, kalau Dilema itu, ya memang film biasanya kan penggambaran atas concern atau hati si penulis atau si sutradara.
akan sesuatu atau suatu situasi kondisi atau suatu trauma atau suatu cerita gitu kan. Nah, ya dilema bisa dibilang juga adalah keresahan aku di saat itu di tahun itu gitu. Bersama teman-teman yang bareng di proyek tersebut. Nah, I Am Hope juga kan dari Gelang Harapan gitu. Jadinya jujur kebingungan. Kayak gini, ada yang banyak kasih saran. Ya kalau yang suruh jadi sutradara aku mau, memang aku ada keinginan ke sana, cuman kayaknya not now, belum siap. Ada beberapa hal yang harus aku persiapkan dulu di diri aku. Yang nggak usah dijelasin, ada hal-hal yang kayak I wanna do this, tapi step-stepnya begini, aku harus, dan ini step-step ini belum semuanya fully aku jalanin. Jadi aku belum percaya diri sejujurnya. Kalau produser memang aku tuh punya kelebihan, Cil. Kan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan uang? Bukan dong, I don't use my own money to produce the movies. Kita harus pintar dong cari sponsor atau investor gitu. Apa kelebihannya? How do you jadi see yourself? memang kita harus mempelajari bisnisnya. Karena pasti bisnisnya di setiap negara juga berbeda gitu. Terus kalau memang kita mau go international to festivals kan itu juga harus dipelajari gitu. Terus yang benar-benar locally juga kan berbeda lagi. Tapi kalau idealis atau komersil, aku tuh nggak ada bisa membedakan gitu. Karena yang idealis pun kalau kemudian dia jadi booming karena suatu gimmick, jadi komersil dong. Film-film yang idealis. Jadi di mana letak idealis, di mana letak komersil itu sendiri. Kalau dalam kategori itu ya. Tapi kalau idealis dalam arti lebih ke tidak peduli dengan apa namanya pandangan orang atau pasar. We just wanna do it. Kita mau menyampaikan ini, kita mau menyuarakan ini, kita mau menceritakan ini. Nah itu beda lagi. Jalan yang mana yang akan dipilih Mulan Guritno? Jalan yang menciptakan, karena banyak ada yang menciptakan hits berdasarkan tikets, atau menciptakan hits berdasarkan festival yang dijalani, atau menciptakan hits berdasarkan... Waktu di Dilema itu yang kalau menurut aku kan nggak ada film idealis murni. Ada film mungkin indie. Kalau indie itu lebih maksudnya it's not a big company gitu. Tapi waktu Dilema mungkin lebih kayak gua nggak mikirin pasar, gua nggak mikirin laku apa tidak. I want to do this movie because I want to tell something, gitu. Tapi di film I Am Hope, terus kemudian galau. Memang ini berdasarkan dari mau mengangkat Gelang Harapan, mau menyampaikan jadi kumpulan cerita-cerita keluarga-keluarga yang mengalami salah satu anggota keluarganya terkena kanker tuh gimana? What happened? Terus harapannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Pengen menggambarkan itu dalam sebuah cerita yang komersil gitu. Jadi akhirnya dipilihlah pemain yang komersil gitu dan lain sebagainya. Hatinya kemana kalau Mbak Wulan? Akhirnya aku sekarang udah bisa memutuskan I'm just gonna do apa yang aku panggilan hati aku sebaik mungkin. When it comes, it comes. The time comes untuk itu menjadi suatu sesuatu yang besar, sesuatu yang booming gitu, itu akan datang. Tapi kita pun berusaha dengan membuatnya sebaik mungkin, memikirkan promosinya pasti, marketingnya dan lain sebagainya, gimmicknya dan apa kekiniannya apa gitu. Tapi kayaknya aku udah nyoba nggak bisa tuh kayaknya. Apa yang nggak bisa? Ceritanya tuh harus gini nih biar laku, yang kayak gitu-gitu tuh aku. Karena nggak ada formula yang paling tepat kan? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada kalau aku ngobrol sama teman-teman, sama senior aku gitu. Bermain as an actor juga nggak bisa disepelein. Cuman boneka berakting. It's not as simple as that. Betul. Aktor itu di luar kan ada, di sini ada nggak sih S1, S2, S3-nya ada loh keaktoran. Keaktoran? Iya, aktor, seni peran. Ada. Maksudnya istilahnya, titelnya gitu untuk sekolahnya kan kalau kita kan ya kayak misalnya contohnya aku kan waktu awal aku bilang mau performing arts kan yang aku bilang mau jadi apa kamu gitu, main film, jadi it's like main film gitu. Padahal it's more than that. It's more than that. Begitu mendapat suatu peran kalau memang dari hati dan memang benar-benar kamu serius gitu, menjadi aktor itu kita sejarawan karena kita harus membedah skenario itu.
di tahun itu apa yang lagi kayak sekarang tahun 2020 corona. Betul. Nanti kalau mau dibikin film, ini kisah di tahun 2020 itu kan akan pengaruh ke cerita, tata bahasa, gestur. Orang manusia-manusia seperti apa? Kayak kita kan keparnoan sekarang semua ya kan, mau ke Jim Parno, mau ini Parno. Jadi itu udah sejarawan terus belum kita masuk ke emosi, memainkan perasaan, berarti psikolog, psikiater, bener, sejarawan, apalagi tuh? Iya, banyak. Iya, semuanya. Iya. Itu kan kalau dalam seni peran, tapi kalau dalam kehidupan, Mbak Wulan, masyarakat tuh melihatnya, oh Wulan Guritno sudah merasakan asam, manis, garam, asam, manis, pahit, asin kehidupan lah, karena kita sudah melihat kehidupan Mbak Wulan dari dulu sampai sekarang kan. Tapi kalau saya terpampang nyata ya? Terpampang nyata dan jelas gitu kan, dan nggak pernah ditutupin kan? Enggak. Kayak, apa titik terendah dalam hidup? What is your lowest point in life? Jadi Gelang Harapan has helped me a lot untuk melihat things differently, untuk menjadi lebih sabar dan kuat gitu. Ikut di situ kan ngelihat bagaimana penderitaan mereka, apa yang mereka alami. Penderita kanker. Iya, going through segala macam juga buat keluarganya gitu. Lowest point yang aku merasa nggak lama inilah, range 10 tahun ini. Kalau dulunya kan yang pas perceraian terus anak aku diambil. Terus itu kayak aku kan ditelanjangin banget di muka bumi ini gitu. Itu hanya di rumah malu, nggak tahu mesti apa, anak lagi diambil, aku tidur di lantai karena semua orang bilang aku disantet. Nah pada saat itu semua sudah ada di dalam diri Mbak Wulan, what else? Permasalahan, pengadilan, terus namanya perceraian yang benar-benar penuh emosi. Egois kan pasti kita ditelanjangi oleh pihak sebelah gitu, nggak usah diceritain lebih detail lagi lah. Entah itu benar atau tidak gitu, tapi kan that's what happens gitu. Itu at my lowest point karena dengan kejadian itu juga banyak provokator, terus banyak banget musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, pendapat-pendapat dan juga saran-saran yang masuk akal gitu, yang kayak disantet nih, di ini. Sampai aku pernah 6 bulan tuh hanya di rumah malu, nggak tahu mesti apa, anak lagi diambil, aku tidur di lantai karena semua orang bilang aku disantet, yang kayak gitu-gitu. Kan kita harus tidur di lantai itu supaya nggak kena. Ngerti nggak lo? Oh gitu ya? Percaya. Ya, I was stressed, I was depressed. Gue percaya sama kata orang, tapi terus setelah 6 bulan itu kan kita mulai bangkit, mulai menyadarkan diri kita lagi gitu. Nah setelah itu sih sebenarnya ada lebih ke pertanyaan gue atas diri gue, soul searching aku akan banyak hal, pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya apa? Lebih ke pribadi, lebih ke diri, lebih ke what do I want to do, what do I want gitu. Banyak sih. Percaya apa nggak percaya, gue tuh sempat ngerasa. Jadi I don't know, itu dia mungkin ya, gue nggak tahu apa karena I have a family, loving family. A beautiful family. Yes, and walaupun orang tua gue cerai, tapi kita tuh hubungannya baik gitu, baik. Terus karir aku baik gitu. Kalau ada ups and downs, semua juga ngalamin gitu. Yang menjadi pertanyaan banyak orang kan, ini adalah seorang Wulan Guritno ya, yang udah accomplish a lot of things in life. It's not about money, it's not about... I know. Kan misalnya kalau orang misalnya tidak punya, ya uang, kemudian kebahagiaan, misalnya keluarga, anak, jodoh, terus kemudian karir. Nah pada saat itu semua sudah ada di dalam diri Mbak Wulan, what else? Gitu kan akan menjadi pertanyaan orang kan, what else? Itu tuh gerakan aku sosial sampai... juga sudah. Nah itu mungkin gerakan sosial itu membantu aku untuk lebih cepat menyadarkan diri aku untuk nggak berlarut-larut, sama memang I did my search for my searching kayak ikutan breathworks, baca-baca buku tentang mindfulness. Kenapa sih gue gitu, yang kayak gitu-gitu. Merasa ada something wrong with you? No, not something wrong. No. Tapi nggak complete, incomplete, unfulfilled. Iya, tapi nggak tahu apa. Tapi aku juga terus menyenangkan diri aku lagi, tapi nggak mau terlalu menyenangkan karena kalau gue mau jawaban, karena gue Aries, cewek Aries, jadi gue akan terus mencari jawaban ini, tapi gue juga membahagiakan diri gue dengan kayaknya orang lain juga ngalamin deh. But the thing is, yang harus digarisbawahi adalah bagaimana lo menghandle it
and then lo bisa menjadi lebih besar dari itu. Gitu. Benar. Bukan malah tertarik ke bawah oleh itu. Berarti sampai sekarang bisa saya bilang Wulan Guritno still on the journey. Of course. To find Myself. To find yourself. Oke, Mbak Wulan. Aku dengar nih. Ya, Mbak Wulan itu akan punya rencana atau sekarang masih memikirkan cara terbaik untuk memberitahukan Alrik dan juga London. Right? Iya. Benar, boleh ya aku memberitahukan Alrik dan juga London kalau Shalom itu adalah saudara beda ayah kayak gitu ya? Iya. Right? Iya. Berarti sampai sekarang Alrik dan juga London belum tahu? Belum. Kalau mereka nonton atau mereka baca di They Google, kalau di Google gitu banyak nggak? Enggak lah, kan kayak misalnya kita what's your favorite? Apa yang sering kamu lihat di YouTube? Keluar di timeline-nya kan itu. Lebih banyak itu. Ya kalau misalnya kita search ya udah pasti, tapi kan anak itu tidak mungkin men-search Wulan Guritno itu udah kayak menurut aku enggak sih. Enggak. Enggak, apalagi kan mereka kemudian masuknya karena kebiasaan mereka search-nya atau melihat, mencari dan menontonnya apa, yang keluar apa gitu kan. Yes. Berarti mereka belum tahu lah ya. Belum. Kita Wulan tapi udah mulai, ya anak-anak ini kan makin besar ya, dikasih makan, dikasih ilmu juga, sama Allah juga diciptakan punya otak ya kan, terus kemudian otak itu juga kita kasih pupuk terus ya kan. Jadi maksudnya pinter kan sekarang. Iya kan, jadi ya awal mulanya itu adalah pada saat London, can I see your wedding album pertama itu. Gue juga kepikiran sama sekali. Dengan bangganya, dengan mau kasih lihat nih wedding gue gitu ke anak aku gitu. Nah di situ kan udah Shalom. Iya benar, terus nanya, kok kakak Shalom di sini gitu? Iya, itu awal mulanya dari situ. Sejak itu dia tidak pernah berhenti bertanya. Tapi itu kapan? 2 tahun lalu. Wow, berarti udah 2 tahun ditahan-tahan. Sekarang anaknya 9 tahun. Pertama kali nanya 7 tahun, tapi nanyanya itu masih lebih ke kanak-kanakan. Sekarang dia 9 tahun, dia makin dewasa, dia makin... Karena kadang-kadang kalau di umur segitu tuh drastis sekali ya perubahan anak gitu. Kalau kita kan antara dari 25 ke 27, ya gitu-gitu aja ya kan. Bener. Tapi dari 7 ke 9 ke tiba-tiba 12 tuh udah remaja loh, udah udah puberty, udah ini, udah itu, udah dewasa banget gitu. Kita sampai shock. Aku udah ngalamin soalnya kan, waktu Shalom kan. Tiba-tiba kok dia anak gede banget gitu. Dari yang peak itu gitu kan. Jadi ini dari 7 ke 9 tahun pertanyaannya juga udah dewasanya juga, kata per kata yang dia keluarkan dari mulut dia untuk memancing ibunya juga udah beda. Kayak gimana? Yang paling sering, yang lebih penasaran, London atau Alrik? London. Kalau Alrik itu ya... Cuek. Alrik itu kayak bapaknya ya, dia mukanya kan yang paling mirip aku, cuman dia tuh kayak bapaknya yang slow. Santuy gitu. Nah kalau London itu lebih yang kayak, I need answer. You have to answer me. I have to search for this. Gitu, kayak gitu. Dia pertanyaannya adalah, kok bisa ada kakak Shalom di pernikahan mama dan papa? Bukannya, ini yang umur 7 tahun ya, ini aja waktu umur 7 tahun. Bukannya orang itu punya anak setelah menikah. Jadi mama punya anak, nah kalau sekarang pertanyaannya gitu, jadi mama punya anak dulu sebelum menikah sama papa, terus menikah, kakak Shalom, udah ada kakak Shalom baru kita. Atau? Apa, dia malah nanya balik gitu. Terus ya jawaban aku, menurut gue laki gue juga nggak, he's not helping me gitu. To be honest, I'm so sorry Dila gitu. Maksudnya kalau misalnya ini kan keputusan berdua dong. Iya benar. Kan membesarkan anak-anak ini berdua, jadi ada hal, this is quite, ini lumayan berat loh. It's buat, huge, karena aku nggak tahu nanti impactnya apa ke anak ini. Iya. I agree. Kalau kita mau berpikir yang karena anak-anak ini di sekolah ini juga udah kayak gini, mungkin keparnoan aku juga karena anak-anak ini nih di sekolah udah kayak gini. Teman aku ada yang orang tuanya divorce, kasihan banget gitu. Papa mamanya kenapa begini, kenapa gitu. It's something, divorce is something really bad for them gitu. It's like nightmare gitu. Tapi juga ada orang yang bilang ke aku, lo harus jujur lagi Lan gitu, karena makin lama
dia makin punya pemikiran sendiri yang nggak bisa lo bendung. And then you have to tell sejujur-jujurnya. Sooner or later kan dia akan tahu kebenarannya kan. Mungkin dia akan malah menjadi bangga apa yang ibunya pernah lalui. Gitu. Betul. As a woman, gitu, sebagai perempuan, perjuangannya apa. Di situ yang akhirnya mungkin one day nanti pas saat aku udah siap, aku akan menceritakan dari sisi itu. Sehingga keperempuanan ini. Go. Ya kan kita kan mau anak-anak itu kita menjadi perempuan yang strong adalah karena ada pepatah kita kepingin anak perempuan kita seperti itu menjadi perempuan yang strong. Dan kepingin anak laki-laki kita mencari perempuan yang seperti itu. Tapi kapan saat yang tepat itu menurut dia. Timeline-nya Mbak Wulan kapan? Sekarang anak-anak. Ya tadi kayak aku bilang suami aku nggak, he's not helping me gitu. Maksudnya gini, kalau suami aku bilang kita harus ngomong, dia juga sama kayak aku, ya nggak ya? Ngomongnya gimana mas yang gitu. Jadi ya kita menunggu saat yang tepat, yang which is kita belum tahu. Actually I was hoping juga mereka menemukan berita itu terus tapi nanya, ada yang bilang itu salah gitu. Karena taunya dari orang it has to be from you gitu. Aku juga nggak tahu kenapa berat banget buat aku untuk ngomong ke anak-anak aku. Kenapa? Dan ya balik lagi aku bilang suami aku juga bukan yang ayo kita ngomong sejujur-jujurnya. Dia juga yang mengikuti arus dan alur dari aku gitu. Jadi ya mungkin aku memang punya trauma kan sama perkawinan yang kemarin gitu. Apa yang aku alami. Aku juga mikir apa karena ada aku nggak mau anak-anak, karena kan Shalom ngalamin nih. Aku harus handle anak ini pada saat habis trauma, mobil aku dihancurin gitu-gitu. Nah, tapi kan sekarang nggak ada kejadian seperti itu. Dan kita nonton film itu kan, selalu ada trauma atas sebuah cerita baru. Tapi kan kalau sekarang kan nggak ada peristiwanya. Tidak ada. Hanya kebenarannya tapi yang mereka kan dialami tahu oleh ibunya dengan laki-laki lain itu, which is suami aku yang pertama. Dan kakak, ya udah ini pokoknya udah cerita udah menjadi kusut di kepalaku, berhayal-hayal sendiri aku jadinya. Kalau Mbak Wulan apa sih yang aku banyak ketakutan nanti citra Mbak Wulan di mata mereka atau lebih karena pengalaman teman-temannya yang harus melalui orang tua yang berpisah? Pengalaman teman-teman bisa, citra bisa. I just want to make it right. Atau tidak mau kemudian consoling them karena trauma juga buat Mbak Wulan untuk consoling anak mungkin berat juga bagi orang tua kan? Pasti berat sekali untuk melihat anak aku nggak tahu sih sih jawabannya sejujurnya. Nggak tahu? Nggak. Jadi ya mungkin a bit of everything kali ya. Kayak ya a bit of everything aja kayaknya. Semuanya ada. Aku nggak mau mama aku pernah cerai dulu pernah sama orang lain sama papa. Kan masih kecil banget soalnya. Ya nggak kecil banget sih. Nggak tahu lah mungkin emang terlalu parno juga kali. Ya hopefully it's gonna be alright everything. Wish me luck, doain. I want it to be soon. The sooner is better, I know. Tapi ya emang belum. Balik lagi, emang suami gue juga nggak membantu. Jadi sebenarnya itu ya highlightnya ya, Mas Dila. Jadi ya, you gotta make a decision for your family, gitu kan berarti ya? Yeah, help me. What am I supposed to do? Yes. Hopefully it's going to be alright. I mean, I believe you have a very loving family. And I also believe that kejujuran dan kebenaran itu better comes from orang tua. Kita games aja sekarang ya. Games. Nih ini gamesnya mystery games. Ih jijik deh kalau yang ini. Kita games aja sekarang ya.
dalam hidup gue nggak ada yang ada manik kayak gini-gini. Jadi gue nggak tahu. Bling-bling gitu nggak? Terpal gila loh. Keren banget perjuangan hidupnya. Berat ya. Mainannya terpal. Kata bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Aduh, bahasa Indonesianya apa ini? Apa nggak tahu tuh Iya, bahasa bola Inggris. ini kan. Bahasa Inggris ya. Oke, 3, 2, 1. Tumbler. Cup. Tumbler kecil. Iya, cup kan. Semacam itu tadi. Iya, semacam itu benar. Iya kan? Iya benar lah. Iya. Oh, benar kan? Iya, benar. Jadi kita seri ya? Seri Jadi, lagi. mesti Karena ada ini bisa episode. kan bisa tumbler. Iya, mesti ada episode selanjutnya. Iya. But thank you so much. Thank you for having me. Aku yang terima kasih. And I wish you all the best. Karena bajunya gini. Iya. Hai. 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 I wish you all the best. Sama, I wish you juga the best Thank of you. luck, Thank you. of any ways in life. Aku tunggu Apanya? soul searching ya. Bismillah, mudah-mudahan Aku semua. tunggu undangannya. Ya, baik Oke. Kak. Gini ya. Metro TV, knowledge to elevate.